Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sedulur. Terima kasih yang selalu hadir mendengarkan konten YouTube saya dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun. Saya selalu doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah dan panjang umur. Alhamdulillah. Masih di perjalanan hidup saya, jalan spiritual ataupun lakon urip saya. Sahabat semuanya, di pagi hari ini saya ingin berbagi kembali. Dari satu sisi saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Alhamdulillah untuk teman sahabat Islam Muslim, selalu saya ucapkan ribuan terima kasih atas waktu panjenengan saya sharing berbagi dari pemahaman agama satu sisi. Jangan pernah lari dari contoh Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan akhlak yang baik. Sering saya ucapkan seperti itu teman sedulur. Adapun pemahaman tentang hadis riwayat A, B, C, D, E, semua itu benar yang mungkin panjenengan teman sedulur pahami, baca, dengar, semua itu benar adanya. Tapi jika sesuatu itu menuliskan, menceritakan hal-hal yang tentang keburukan, bahkan menyakiti hati perasaan orang lain, jangan pernah Anda simpan di dalam diri panjenengan. Atau dengan kalimatnya, jangan panjenengan ikut-ikuti ataupun yakini. Karena sesuatu yang panjenengan yakini akan panjenengan bawa sampai mati. Itulah namanya memori manusia. Itulah sesuatu yang ada satu gumpal daging dalam tubuh kita. Jika itu yang panjenengan simpan baik, maka baiklah semuanya. Namun yang panjenengan simpan di situ itu buruk, maka sebaliknya. Apapun yang kita yakini, kita setujui, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita sendiri. Karena ada kalimat, diam itu lebih mulia daripada berbicara tapi masih menyinggung, menyakiti hati orang lain. Saya mengomentari dari sahabat saya kemarin telepon ngobrol, ya banyak sekali. Karena Islam itu, saya mohon maaf teman sedulur jika ada beda paham, jangan pernah salah paham. Saya hanya berbagi dari satu sisi karena yang saya lihat, yang saya dengar di dunia ini semua benar teman sedulur. Saya berbagi dengan siapapun, ayo berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan apa yang ada di luar kita. Artinya jangan pernah membenci semuanya yang terjadi, kejadian yang kita lihat, suara yang kita dengar itu benar adanya. Boleh kita tidak suka, tapi jangan pernah kau benci sesuatu itu. Itu panjenengan yang rugi. Kembali kemarin sharing ngobrol tentang Islam. Ya banyak sekali. Alhamdulillah teman sedulur, jika panjenengan bukan menjadi seorang penceramah, pendakwah, ataupun orang yang suka tausiah, yang sering terucap dari mulut orang-orang tersebut. Saya berbagi karena Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tidak pernah memandang casing manusia, siapa golongannya apa, alirannya apa. Bahkan saya pastikan Allah tidak memandang agama. Yang Allah itu di dalam agama apapun, yang dibaca adalah hatinya, kebaikan akhlak pikirannya, atau sebaliknya. Jadi dalam sharing dengan saya kemarin, banyak orang Islam ini ke Baitullah, kalimatnya di tanah suci di Mekah, itu ke rumahnya Allah. Itu pemahaman yang banyak sekali diyakini orang. Jadi saya bercerita teman sedulur, jika panjenengan ke rumah siapa, harusnya panjenengan jumpa dengan sang pemilik rumah itu. Itu banyak sekali orang yang seperti itulah. Cuman ditanya itu siapa, pemiliknya siapa, panjenengan bertemu siapa,
panjenengan teman sedulur itu merasakan ada apa di sana. Kembali renungkan kata-kata saya teman sedulur. Kembalilah ke punya agama apapun. Ini agama Islam, punya kitab suci. Itu buku panduan. Itu sebagai kitab penuntun umat. Di dalam Al-Quran terjelaskan, jika ada yang bertanya aku di mana, aku tidak pernah jauh darinya. Jadi Allah itu dekat sekali dengan semua ciptaannya. Dimanapun kita berada, Allah maha meliputi teman sedulur. Apakah panjenengan masih meyakini Allah itu ada di Mekah sana? Ada satu ayat lagi, Allah itu sedekat urat leher kita. Di Al-Quran itu teman sedulur. Masih panjenengan cari di tanah Arab sana. Kalau dimanapun kita menghadap, di situ aja Allah. Bukankah kalimat-kalimat di kitab suci Al-Quran itu sangat jelas? Tapi banyak sekali orang itu sudah over, bahkan mengabaikan yang ada di kitab sucinya. Ya, kalau ditanya, ya saya membaca, saya tahu. Tapi pikiran tentang meyakini sedalam-dalamnya kitab suci itu butuh perjalanan hidup yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi orang yang ingin bertemu Allah, menyaksikan Allah itu tidak akan bisa menemui di tengah kebisingan, mau kehidupannya ataupun spiritualnya. Catat teman-teman, jika panjenengan di tengah hiruk pikuk banyaknya, ini mohon maaf nih, kalau di tanah Arab sana orang naik haji segitu banyaknya, panjenengan paham, renungkan kata-kata saya. Allah hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang sering menyendiri. Ibarat pemahaman ajaran di Islam, bangun tengah malam, benar-benar kalau dia sudah dipahamkan oleh gurunya, kiainya, ustadznya, gusnya. Jika gurunya paham tentang dua kalimat syahadat itu, menyaksikan, pasti tahu panjenengan. Karena Allah itu disaksikan semua makhluk. Hanya saja makhluk itu tidak menyadarinya. Karena dia menimba, mencari ilmu dari guru-guru, pemahamannya hanya segitu-gitu aja. Namun banyak sekali doktrin pembohongan dan pembodohan. Namun semua itu benar adanya. Saya tidak pernah membencinya teman sedulur. Saya hanya berbagi. Yakini bahwa Allah itu dekat dengan semua apapun ciptaannya. Agamanya apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun. Hati-hati pikiran hati kita, jangan pernah membenci sesuatu yang pernah kita lihat, pernah kita rasakan, dan dimanapun kita berada. Seperti saya duduk di sini, di rumah saya ini, satu yang wajib setiap saat saya ucapkan yaitu terima kasih. Saya harus mensyukuri dengan keluarga, anak dan istri, tetangga, teman, sedulur, dan orang-orang yang sering sharing dengan saya. Itulah perjalanan spiritual manusia. Itu teman sedulur. Alhamdulillah, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.